Oke, untuk semuanya nanti yang file pertama, untuk semuanya file pertama yang saya upload itu diambil filenya, kemudian ditempelkan di program file C, ditempelkan di program file C. Setelah itu Anda cari, sudah ditempelkan program C dulu, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang belum? Sudah, Pak. Ya. Sudah semua atau ada yang belum? Saya tunggu. Wes ketampil neng tampil neng akan tapi belum dibales. Sudah semua? Kemudian kalau sudah Anda buka seluruh file, ya. Kalau dibuka kan akan keluar seperti tampilan di sini ya. Ya, ya, Pak. Oke, sekarang Anda ambil yang ini. PSL WinExe yang saya sorot itu. Oh ya. Yang disorot ini klik kanan. Aplikasi ini klik kanan. Klik kanan, kemudian send to desktop. Yang WinExe di WinExe aplikasi klik kanan, terus send to desktop. Send to desktop. Sudah ketemu? Sudah? Data mau. Pak, nempelkannya tadi cuma ngopi aja, Pak. Maaf. Oh, oke. Sudah? Semuanya sudah? Sudah. Sudah. Kalau sudah, sekarang Anda lihat di desktop.
Anda lihat di desktop. Di desktop akan muncul seperti ini. Sudah muncul semua? Sudah, Pak. Oh, sudah. Kalau nanti mau mengoperasikan tinggal klik 2 kali. Nah, begitu ya. Nanti akan muncul halaman kosong seperti ini. Ya. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah mari kita coba mencermati file yang saya kirim tadi. Nah, kita buka yang paling atas ya tadi ya yang ini. Kita tadi punya file isinya adalah contoh dat gitu ya. Contoh atau yang pertama dulu yang pertama. Nah, ini kita punya file yang isinya contoh 2 dat, terus ada PSL, 2 PSL, 3 PSL ya, dalam satu folder tadi, betul ya? Ya. Sekarang untuk membuka file itu yang extension dat, kita lihat yang extension dat caranya kita klik, terus tersorot ini klik kanan. Klik kanan. Ini. Anda klik kanan, terus open with notepad. Disorot, klik kanan, open with notepad. Terus kita klik. Akan muncul data seperti ini. Hasil. Ya, sudah, Pak. Ya. Yang belum? Ada, Pak. Minta tolong diulang. Kita tunggu yang belum. Ya. Responnya supaya tidak terbuang waktunya. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang belum bilang belum. Kalau belum sudah terus bilang sudah ya. Karena saya nggak melihat apa gambar semuanya, ya, gambar wajah semua, sehingga saya hanya melihat file saya. Tadi open with apa ya, Pak? Apa? Notepad. Tadi open with notepad. Not. Ya. Oke, Mbak Sri Wahyuni. Sudah, Pak. Oke. Oke, sekarang ini data kita. Terus sekarang kita buka file yang
eh, 1 PSL. Oh, Kita buka, ini langsung klik 2 kali bisa. Tapi kalau yang DAT nggak bisa. Ya. Oke, ini langsung diklik 2 kali saja. Nah, Diklik 2 kali nggak mau, Pak. kalau nggak mau open Pak, ya? with. Nah, not with. Mungkin belum notepad-nya belum biasa membuka extension yang berbeda. Tapi nanti kalau sudah langsung. Ya, sudah Pak. Sudah, Pak. nah, oke. Nah, sekarang dari 2 file ini akan kita baca. Akan kita baca bersama-sama. Oke. Yang sisi kanan adalah respon data. Nah, ini kan skornya dari 4, 3, 2, 1. Ya. Kalau skor 4, ya, ada skor 4, ada skor 2, ada skor 1. Artinya ini data politomus. Jadi ada yang dapat kategori 1, ada yang dapat kategori 2, ada yang dapat kategori 3, ada yang dapat kategori 1. Ya. Misalnya kalau soal itu berupa soal isai. Soal isai kalau benar sedikit dapat 1, agak banyak dapat 2, lumayan dapat 3, benar semua dapat 4 gitu ya misalnya. Nah, ketika mengembangkan butir soal, karena kalau mau dianalisis butir, maka setiap butir soal itu harus dibobot sama. Ya, misalnya soal nomor 1 ya 1 sampai 4, soal nomor 2 1 sampai 4 skornya. Ya, harus dibobot sama supaya bisa dianalisis butir. Oke. Di sini kita ingin menganalisis butir menggunakan graded model misalnya. Terus contoh berikut analisis 1 PR untuk 20 butir. Untuk 20 butir soal ya. Multiple kategori ya. Soal multiple kategori. Jadi ada kategori 1, 2, 3, 4. Terus jumlah respondennya ada 1000. Jumlah respondennya ada 1000. Jadi ini kalau kita tarik ke bawah itu ada 1000. Dan seterusnya ya, kira-kira ada 1000 responden. Itu sampai sekarang tulisan common ini tidak diolah oleh sistem. Common ini tidak diolah sehingga kita bisa menulis apa saja di sini. Di common ini kita bisa menulis apa saja yang menjelaskan tentang data kita. Data yang kita punya ini. Ya, terus itu dimulai dari baris ini. Ya, baris ini. Ya. Sekarang file DN ini nggak usah diubah, yang kita ubah yang ini. Ini disesuaikan dengan nama respon kita. Tadi respon kita kan contoh 2 dat ya. Iya Pak. Oke, nah itu kita ketikkan di situ, disesuaikan persis gitu ya. Harus persis ini, ya tidak harus persis. Terus koma save, nah ini nggak usah diubah. Terus yang bisa diubah lagi yang ini. Disesuaikan dengan nama atasnya. Cuman extensionnya par, ya, parameter itu singkatannya par itu. Terus scoringnya itu sama, ya, yang diubah ini saja.
diakhiri dengan SCO. SCO itu singkatan dari scoring. Oke, terus input NIDFB sama dengan 4. Nah, ini 4 itu dari sini ngitungnya. Angka 4 itu diperoleh dari ini, identitas number ini. Identitas number kita kan terdiri dari 4 digit ya. Ya. Ya, berarti kita ada 4 digit, maka kita tuliskan NIDF-nya 4. Terus N total. Itu jumlah respon. Oh, udah bisa. Nah, responnya dari 6, ini dari 6. Ini Anda lihat di kolom bawah. Di bawah ini. Ya. Ini bisa muncul. Iya. Keterangan ini nggak muncul, maka itu nggak bisa dipencet. itu barnya dihidupkan. Dibayangin, tapi nggak bisa dipencet. Centang toolbarnya. Terus diklik. Nah, maka nanti di sini akan ada keterangan baris. Nah, sekarang jumlah butir kita itu dari kolom 6, ini kan kolom 6 sampai dengan kolom 25. Kolom 6 sampai kolom 25. Jadi di depannya nulisnya itu. Di depannya angka 2, kalau di sini di depannya angka 4. Gitu. Ini 6 sampai 25. Berarti 20 butir ya. Iya. Berarti kita tulis di sini N total 20, jumlah tes 1, panjang butirnya ada 20. Oke. Terus sintak di bawahnya itu 4A1, ini 4 itu dari ini, 4 itu dari sini. Terus 1X itu ada kolom kosong ini. Kolom yang dikosongi kan satu karakter ya. Iya. Oke, 1 karakter. Terus 20 itu apa? 20? Panjangnya tadi nih, Pak. Panjang tes tadi. Jadi 4A1, 1X, 20A1. Kalau misalnya kolom ini saya anggap identitas, boleh enggak? Kolom ini saya anggap sebagai identitas. Boleh, tetapi Anda mengubah angka. Kalau tadi sampai sini itu 4, berarti kalau maju 1 lagi kan 5 toh? Iya. Maka ini diganti 5. Terus yang ini diganti 5 juga. Tetapi 1X-nya dihapus. Jadi nggak pakai 1X, jadi 4A1, 20A1. Gitu. Itu sintaknya. Terus ini ke bawah nggak usah diganti, cuma Anda ganti yang ini saja. Ya. Ada 20 butir ya. 20 butir. Terus yang ini N itemnya juga diganti. N kategori 1, 2, 3, 4. Berarti kategorinya kan 4. Originalnya 1, 2, 3, 4. Terus kalibrasinya ini ya, tadi kredit. Kredit itu bahwa untuk mencapai kategori 1, untuk mencapai kategori 2 harus melalui kategori 1. Untuk mencapai kategori 3 harus melalui kategori 2. Untuk mencapai kategori 4 harus melalui kategori 3. Sehingga 1, 2, 3, 4 itu harus urut kemampuannya. Tidak boleh 3 lebih mudah dari 2, nggak boleh. Jadi harus urut tingkat kesulitannya. Itu kalau kredit. Nanti kita bisa mengkalibrasi menjadi partial. Nah, itu berarti partial kredit model. Kalau partial itu artinya untuk mencapai kemampuan 4 tidak harus urut. Bisa saja yang 1 lebih sulit daripada yang 2. Terus yang 2 itu lebih sulit daripada yang 3. Jadi boleh acak tingkat kesulitannya. Nah, kalau di soal-soal fisika kan biasanya soal-soal fisika itu sulitnya itu untuk mencapai level 1 ke level 2.
Tapi kalau sudah level 2 bisa, maka level 3, 4 biasanya mudah. Tetapi pada bagian yang lain itu mungkin tingkat kesulitannya harus urut. Untuk mencapai 1, jadi untuk mencapai 4 itu tentu saja sudah bisa melakukan yang 3, sudah bisa melakukan yang 2, dan sudah melakukan yang 1. Jadi kalau ini graded model. Oke. Kalau yang diganti cuma ini, yang dikalibrasi. Terus karena kita ingin melakukan analisis, ya, analisis menggunakan 1 PL, 1 parameter logistik, maka di sini kita menuliskan ini, ada cirinya itu ini, untuk 1 PL itu ada C-slope. C-slope artinya konstan slope. Kemiringannya kita buat konstan. Atau dengan kata lain, tingkat daya bedanya dibuat sama. Daya bedanya dibuat sama. Karena di dalam item respon teori itu ada 1 parameter, ada 2 parameter, ada 3 parameter. Atau 1 PL, ada 2 PL, ada 3 PL. Nah, 1 PL itu hanya tingkat kesulitan butir saja yang kita cari, sedangkan slope-nya atau daya bedanya dianggap konstan. Jadi kalau untuk 1 PL maka C slope-nya muncul. Tetapi kalau 2 PL C slope-nya dihapus. Oke. Untuk nanti untuk ngeran 2 PL maka C slope-nya dihapus. Jadi kalau 2 PL ya ini dihapus. Yang ini. Nggak usah pakai ini. Gitu. Sehingga nanti dia akan 2 PL. Nanti kalau 3 PL, C slope-nya juga dihapus, tetapi kita menambah wasing ya, di sintaknya. Oke, kita coba dulu yang 1 PL. Oke. Nah, ketika kita sudah mengetik seperti ini, ya, maka extensionnya dia hanya dikenali kalau dengan extension PSL. Jadi cara menyimpannya kalau ini sudah selesai, kalau ini sudah selesai maka kita save, yaitu file save as, gitu. Kita beri nama. Ini kita beri nama, terus extensionnya kita ubah ke all file. Gitu. Ke all file. Jadi ini harus namanya apa? .psl gitu ngetiknya. Terus di bawah itu all file. Baru save. Gitu. Baru save. Kalau tidak ke dalam PSL dia nggak bisa. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak, yang bagian bawah itu yang encoding itu harus ANSI nggih? Yang ini tetap Bawah. bisa diubah-ubah. Tadi itu enggak ANSI ya, Pak? Terus berarti diganti ANSI nggih? Ya, ANSI. Di situ nggak usah pakai ANSI ya. Jadi yang diubah cuma ini aja. Terus baru save. Itu cara menyimpannya. Jadi nanti dia sudah berextension PSL. PSL itu singkatan parcel. Singkatan parcel. Oke, nah kita kan nggak menyimpan ya. Nah, kalau Anda mau mengolah, boleh saja hasil ketikan ini Anda copy. Ya, Anda copy, kemudian nanti ditempel di parskill yang tadi. Oke, sekarang kita sudah punya sintak, kita sudah punya respon, selanjutnya kita buka parskill kita. Anda buka parskillnya, mana punya saya tadi. Oke, jadi saya harus keluar dulu. Ini saya buka, oke. Terus file, open, ya Anda cari open,
Punya Anda tadi di mana? Di folder yang punya Anda tadi di mana? Yang extension PSL yang dipilih. Extension PSL terus open. Nah, nanti dia akan berpindah di sini di program kita. Oke. Nah, di program ini kita bisa mengubah sebenarnya. Kita bisa ngetik juga secara langsung di sini. Ya. Kita bisa ngetik secara langsung di sini. Cuman kalau Anda sudah mahir nanti ngetik di sini langsung. Ya. Ini bisa diketik langsung di sini. Ya. Nah, kita di sini analisis menggunakan template. Ya. Menggunakan template. Sudah keluar seperti punya saya semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, Anda klik run. Run all. Run all. Kelihatan run all-nya? Kelihatan, Pak. Sekarang diklik itu. Ya. Sudah. Sudah, kalau melihat hasil run, maka kita bisa buka di output. Di output ada pH 0, pH 1, pH 2, pH 3. Semua sudah muncul seperti itu? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Kalau sudah, berarti Anda sekarang kita baca lewat pH 0 dulu. Ya, pH 0 kita klik. Ini sudah ada yang di depan. Kalau kurang besar, ini dibesarkan lewat ini. Nah, begitu. Boleh. Bisa dibesarkan. Oke. Nah, pH 0 ini tidak lain adalah sintak yang kita tulis tadi. Yang di depan ini kan sama dengan sintak kita tadi itu. Iya. Iya, iya. Oke. Terus saja. Nah, itu. Jadi itu menggambarkan sintak yang kita punya tadi. Terus ini kolom pertama ini sebenarnya adalah analisis klasik. Hasil analisis secara klasik. Nah, kalau tidak muncul ya berarti kalau nanti itu sintak kita salah biasanya hanya muncul di pH 0 ini, yang lain tidak keluar. Itu cirinya. Jadi kita mencari kesalahannya lewat pH 0, nanti ada keterangan. Ya. Kalau ini langsung berarti bisa, itu tidak ada keterangan. Oke. Selanjutnya hasil analisis melalui pH, sekarang kita lihat pH 2, pH 1, sorry. pH 1. Nah, pH 1 ini juga klasik. Klasik, yaitu menggambarkan persentase penjawab. Misalnya ini kan butir nomor 1. Yang menjawab dapat respon 1 ada seini. Respon 2 ada sekian. Respon 3 ada sekian. Respon 4 ada sekian. Kalau dinyatakan dalam persen, ya artinya ada 19%, yang di sini 30%, ada yang respon 3 ada 31%, yang respon 4 ada 19%. Oke. Jadi kalau Anda ingin yang memperoleh skor maksimum pada butir 1 ada berapa orang?
dari 1000 tadi 190. Ya, 190 atau 19% itu ada yang dapat skor itu. Nah, kalau nanti Anda analisisnya itu selalu gagal, analisisnya selalu gagal, itu biasanya pH 1 itu memberi informasi. Jadi kalau misalnya di salah satu sel ini 0 gitu, tidak ada peresponnya, pasti kan tidak bisa. Hari Kamis. Ya. Oke. Jadi kalau ini tidak ada peresponnya di salah satu sel 1, 2, 3, 4 pasti tidak bisa di-run karena melanggar asumsi. Jadi butir menurut item respon teori itu semua kategori harus ada peresponnya. Terus kalau itu pilihan majemuk A, B, C, D, E juga sama. Setiap pilihan jawaban harus ada peresponnya. Jadi kalau gagal pasti Anda lihat di pH 1 ini pasti ada yang 0 gitu ya. Tidak ada yang merespon gitu. Itu akan membuat tidak bisa dianalisis. Oke, jadi pH 1 itu kita bisa melihat berapa persen penjawabnya. Juga seperti ini gitu. Anda punya koefisien persen poliserial untuk masing-masing butir. Ini tidak lain apa? Kalau di klasik kan juga ada toh. Anda minta ya Anda mengkorelasikan itu ya. Mengkorelasikan butir ya. Jadi ini daya bida. Ya. Ini daya bida menurut klasik. Daya bida menurut klasik. Nah, yang mana item respon teorinya itu dimulai dari output pada pH 2. Jadi kalau kita menggunakan item butirnya itu ditinjau secara item respon teori, maka mulai pH 2 dan pH 3. Oke, sekarang kita lihat pH 2. Nah, di pH 2 kita pakai yang ini tabel kategori. Tabel kategori parameter. Nah, di sini ada slope. Slope itu menggambarkan apa? Tadi kan C slope gitu ya di apa namanya? Di sintaknya kan C slope. Constant slope. Artinya daya beda. Nah, di sini daya bedanya dibuat konstan, dibuat sama. Sehingga butir ini karena hanya 1 PL itu hanya bergantung pada location-nya ini. Butir itu. Nah, location ini menggambarkan tingkat kesulitan butir atau difficulty dari butir. Oke. Nah, sekarang kalau kita pendekatannya item respon teori, maka tingkat kesulitan butir itu batasnya dari min 2 sampai 2. Jadi butir dianggap baik jika berada di antara min 2 sampai 2. Dari min 2 sampai 2. Sekarang dari 20 butir ini kira-kira masuk tidak? Dari ditinjau dari tingkat kesulitan butir. Masuk. Masuk. Di sini kan berada di rentang ya, berada di antara min 2 sampai 2 ya. Iya. Berarti didasarkan pada tingkat kesulitan butir masuk semua toh? Masuk semua, Pak. Terus guessing. Nah, di sini ada guessing. Guessing. Jadi butir ini guessingnya 0. Artinya apa? Karena di sini 1 PL, maka butir itu tidak memungkinkan untuk dikerjakan dengan cara coba-coba. Asal ngeping itu tidak dimungkinkan. Sehingga di sini dibuat 0. Ya.
Jadi tebakan jawaban itu tidak ada. Hanya orang itu bisa dan tidak bisa saja. Jadi tidak ada guessing. Itu kalau 1 PL. Nanti guessingnya muncul kalau 3 PL. Oke? Ada pertanyaan dari sini? Jadi kalau Anda tanya tingkat kesulitan butir nomor 1 ya sekian, tingkat butir 2 sekian, tingkat butir ini sekian. Kalau positif artinya sudah masuk ke sulit, kalau negatif berarti mudah. Nah, pada 1 PL ini tingkat kesulitan butir itu bisa menggambarkan kemampuan seseorang. Jadi kalau pakai 1 PL, misalnya dia hanya bisa mengerjakan butir ketika diuji coba itu dia mentok pada butir dengan tingkat kesulitan 0,5 misalnya. Maka dia kemampuannya 0,5 dalam skala logistik. Oke, sudah. Kita masuk ke output pH3. Output pH3 atau fase 3. Pada fase 3 ini menggambarkan kemampuan. Fase 3 ini menggambarkan kemampuan dari responden. Responden nomor 1 kemampuannya. Responden nomor 2 kemampuannya ini. Dalam skala logistik. Skala logistik itu kayak skala normal itu ya. Kayak skala kurva normal. Jadi dia merentang dari min tak berhingga sampai plus tak berhingga. Nah sekarang kalau rata-ratanya misalnya kemampuannya 0 itu apa? Seseorang dengan kemampuan 0 misalnya. Ada nggak di sini yang 0 penuh? Ya kira-kira ini ya, ini kan hampir 0 lah ya. Seseorang dengan kemampuan sekian. Ya, ini kan hampir 0. Artinya apa? Responden tersebut berada pada kemampuan rata-rata. Ya, pada kemampuan rata-rata. Rata-rata. Ya, rata-rata. Ada yang di atas rata-rata, ada yang di bawah Rata-rata. Jadi kalau negatif itu di bawah rata-rata, kalau positif di atas Rata-rata. kemampuan seseorang. Oke, jadi nanti menggambarkan kemampuan memakai besaran seperti ini, yaitu merentang dari min tak berhingga sampai plus tak berhingga. Jadi untuk 1000 orang tadi ini kemampuan. Oke, jadi kalau mau mencari skor kemampuan ya pakai ini nanti. Oke, itu yang berupa angka-angka. Sekarang kita lihat grafiknya, grafik butirnya. Kita lanjutkan ke run. Run-nya diklik, terus plot. Silakan, run, plot. Terus diklik plotnya. Nah, begitu. Akan muncul seperti itu. Oke, sekarang ada karakteristik item karakteristik curve. Tomus, maka kurva logistik nomor 1 menggambarkan ini kurva logistik kayak huruf S gitu ya, kurva logistik itu. Ini menggambarkan kemampuan level 1. Ini kemampuan level 2, kemampuan level 3, kemudian yang hijau itu kemampuan level 4. Terus yang bawah itu absisnya itu menggambarkan kemampuan, terus yang atas itu kebolehjadian. Jadi membacanya misalnya untuk mencapai level 2 butir nomor 1
itu diperlukan kemampuan minus setengah. Ini kita dari puncak kita tarik garis ke bawah. Jadi untuk merespon butir pada level 2, butir nomor 1 pada level 2 butuh kemampuan minimal kemampuannya min setengah. Dengan kebolehjadiannya 0,2. Untuk merespon kategori 3 butuh kemampuan plus setengah. Kemudian untuk sampai pada betul semua, sempurna, perlu kemampuan plus 3. Cara membacanya seperti itu. Untuk mencapai level kemampuan 1, butuh kemampuan minus 3, minimum. Artinya kalau seseorang itu kemampuannya 0, bisa nggak sampai level 2? Bisa. Jadi kalau dia kemampuannya 0 itu bisa dia level 1 terlampaui, level 2 terlampaui. Tetapi untuk mencapai level 3 cukup nggak kemampuannya? Belum cukup. Belum cukup. Jadi dia hanya sampai pada level 2 untuk mengerjakan soal itu. Seperti itu. Itu butir nomor 1, butir nomor 2. Ya. Ini butir nomor 3, nomor 4, ya, nomor 5, 6, ya, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Ini per butir. Kemudian di samping ICC kita mengenal ICC dan fungsi informasi. ICC dan fungsi informasi. Ini fungsi informasi. Semakin tinggi fungsi informasi, semakin membentuk kurva normal yang lincip seperti ini, maka dia memberikan informasi yang tinggi. Dalam item respon teori, dikenal item informasi curve ini sebagai validitas. Jadi semakin tinggi fungsi informasinya, maka validitasnya semakin besar. Artinya, butir ini bisa memberikan informasi terhadap kemampuan seseorang dengan tingkat informasi yang tinggi. Ini kan hampir sempurna ya, hampir 1. Oke. Untuk nomor 2 misalnya, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini sebenarnya berbeda-beda, ini agak ke sana gitu ya, condongnya. Ya, dan seterusnya. Jadi untuk setiap butir. Terus butir yang lain ada total info. Nah, ini. Total informasi. Yang ke atas itu fungsi informasi, yang di bawah itu standar error measurement-nya atau tingkat kesalahannya. Nah, grafik ini menggambarkan reliabilitas. Gambar ini menggambarkan reliabilitas. Artinya butir ini, instrumen ini mempunyai reliabilitas antara, ini kalau kita tarik ke bawah gitu, ini dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, berarti 0,2. Ya, kira-kira 0,6 ya. Minus 1,6 sampai dengan 1,8. Jadi instrumen yang kita kembangkan ini reliabel apabila dipakai untuk mengukur orang yang kemampuannya antara minus 1,6 sampai dengan 1,8. Kalau dipakai untuk mengukur orang yang kemampuannya di atas 2, maka tidak reliabel. Dipakai untuk mengukur orang yang kemampuannya minus 2 juga tidak reliabel. Jadi dia hanya reliabel apabila dipakai untuk mengukur orang kemampuannya antara minus 1,6 sampai dengan 1,8. Itu reliabilitas.
Nah, kita peroleh di total info. Terus distribusi penjawabnya. Nah, ini distribusi kemampuan dari peserta kita. Yang tadi dari ability, dari ada yang min sekian-sekian, kalau kita kelompokkan maka seperti ini. Jadi kira-kira ya mendekati kurva normal ya. Ini adalah hasil pengukurannya. Jadi orangnya berapa ini frekuensi, yang di sini kemampuan. Oke. Kira-kira itu ada pertanyaan? Ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Kalau untuk keluar dari gambar, maka Anda harus klik exit. Nanti kalau Anda belum exit, ngeklik yang lain akan error. Jadi harus exit dulu. Karena itu dua software yang digabung. Oke. Jadi Anda harus exit dulu, baru ke file yang kita pakai. Gitu. Sudah paham? Ya, paham, Pak. Oke. Dikit-dikit. Masih mencerna, Pak. Mbak Ervani ada pertanyaan? Halo? Nggak ada pertanyaan? Ya, belum? Mau nanya sedikit, Pak. Oke, banyak juga. Berarti input datanya itu pakai Excel dulu, Pak ya? Iya, Kemudian nanti dikonvert ke nanti Notepad pakai gitu. Excel. Oke, diketik di Excel, kemudian diubah. Nah, nanti kita ajari sebentar ya cara menginput. Ya, ya. Berarti 1000 itu lumayan juga, Pak, itu ya? Ya, nggak banyak atau 1000, masih ada yang lebih banyak lagi. Oke, kalau tidak cara menginput data. Nah, itu cara menginput data. Kita buka Excel. Cara menginput data. Jadi kita buka Excel. Shortcut Excel saya. Ini Excel. Ya. Sudah? Sudah buka Excel? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita buat data misalnya. Ini sama dengan random. Sama dengan random between. Random between. Waduh, ini enggak pakai kacamata. Random between sekarang dari 1 sampai 1 titik koma atau titik 2 itu? Titik koma, coba titik koma dulu. 1,4 tutup kurung. Nah, saya mau buat data. Nggak mau. Koma aja sepertinya, Pak. Koma atau titik koma ya? Titik 2 dulu coba. Titik 2. Ini coba saya agak lupa. Enter. Titik koma. Oh ya, dia dicoba dulu. Ini saya ada kurungnya 2 soalnya. Ya. Titik koma. Titik koma.
Titik 2 atau titik? Prof. Koma. Titik koma sampai 4. Sampai 4. Terus di enter. Oh, kok nggak mau punya saya? Oh, masih titik dulu. Malah titik koma harusnya. Belum. Button kan random between bottom titik koma top toh? Ya. Oh ya. Save ya. Sebentar, saya kok gagal terus malah. Random between satu titik koma ya. 1 titik koma. Ini masih tetap itu mak saya itu. Save ini sudah ya, pakai save ya. Berarti nggak usah pakai shift, Pak. Random 1 titik koma 4. Oh, ini kok gagal ini. Sebentar, saya sama dengan run. Nah, ini saya klik 2 kali. 1 save titik koma ya. Nggak pakai shift, Prof. Oh, nggak pakai save. Karena itu di bawah. Langsung titik koma aja, Prof. Titik koma. Ya. Oh ya betul, tadi pakai save malah. Ya, betul, sudah sampai 4. Nah, oke. Nah, ini langsung enter. Oke, sekarang ini saya geret ke bawah ini. Nah, misalnya berapa butir? 20 butir aja ya. 20 aja ya. 20 responden maksud saya. Terus ini di copy ke sana, ke barat, ke sini semua. Ini hanya contoh nanti supaya menjadi Excel. Ini saya tarik ke bawah. Udah gitu ya. Terus ini kita blok semua. Sudah? Sudah, Pak. Terus setelah diblok, format auto fit kolom width yang ini. Nah, itu. Oke. Sekarang tadi saya belum membuat membuat untuk responden ya. Kalau ini insert kolom bisa toh? Insert kolom. Ini insert kolom. Insert. Nah, lagi insert. Anda buat kolom. Ini nomornya, misalnya nomor urut tadi 1, 2. Nomor urutnya 1, 2 sampai 20. Terus ada satu kolom kosong. Dibuat satu kolom kosong itu dikasih angka dulu, 0 misalnya. Kita kasih angka 0 dulu, terus kita blok lagi. Kita blok sama tadi ke format auto fit kolom. Nah, setelah jadi seperti ini nolnya dihapus. Nah, begitu. Jadi kita punya data seperti ini. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau sudah, sekarang ini di save as. File, save as.
mau disimpan di mana? Di dokumen ya, Anda simpan misalnya di dokumen. Terus Anda beri nama filenya. Misalnya coba data. Coba data. Coba data. Terus di bawahnya ini kan ada Excel workbook, itu diklik. Diklik, dipilih yang formatted space delimited. Sudah? Ketemu enggak? Nah, gitu. Saya beri nama cobadat.prn formatted text space delimited. Sudah sampai di situ? Udah. Terus langsung save. Nah, ini ada muncul pertanyaan, langsung yes saja, nggak usah dibaca. Oke. Yes, gitu. Kalau nggak muncul, Pak? Kalau nggak muncul, harusnya muncul ya, harusnya muncul. Tapi kalau nggak muncul nanti dicari filenya jadi nggak. Coba di save, sudah, langsung jadi. Terus nyarinya tadi di mana sih? Anda simpan di mana tadi? Kalau punya saya tadi kan di dokumen ya. Saya cari di dokumen, did modified. Did modified itu artinya yang paling terakhir tadi mana? Nah ini coba PRN ya. Iya. Saya klik 2 kali. Nah, sudah jadi toh. Oh iya. Cuman ini extensionnya PRN. Jadi kalau tadi kan saya membuat data. Nah sekarang ini PRN. Boleh saja langsung nanti file kita extensionnya PRN. Kalau mau dibuat dat bisa saja. Ini nanti file save as. Nah ini kita ganti dat PRN-nya. DAT gitu kan. Terus yang ini diganti all file. Diganti all file, langsung save. Nah, maka nanti extensionnya dat. Save gitu. Jadi kalau kita cari di dokumennya sini nanti extensionnya dat. Ini did modified. Baru saya tarik ke atas. Did modified. Nah, ini toh. Extensionnya dat ya. Gitu. Sudah bisa? Sudah, Pak. Mudah toh? Iya, Pak. Oke, nah sekarang data yang tadi Anda bisa mengubah menjadi partial kredit model. Analisis tadi, ya. Yang ini, Anda bisa saja langsung ke parskilnya. Parskilnya kan tadi Anda lihat di Windows, klik di Windows, terus ada PSL ya yang atas sendiri, itu sintak. Nah itu diklik, nah, nanti kembali ke sintak. Sudah? Sekarang kredit kita ganti menjadi parsial. Nah, artinya tadi kan dianalisis secara kredit model. Sekarang kita analisis menggunakan parsial kredit model. Berarti ini kita ketik partial. Bisa pakai nominal, bisa pakai parsial. Nah itu. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, kalau sudah, ketika Anda mau ngerun, ini di-save, ini bisa di-save di sini. Tapi kalau mau diganti filenya, ini boleh diganti filenya. Nah, misalnya nama file, save as, ya, misalnya save as, kalau nanti filenya mau diubah, ini tadi kan kredit, terus diganti apa? Partial ya. Partial.
berarti kita analisis secara parsial kredit model. Terus save. Berarti ini sudah pakai parsial kredit model. Terus sama run. Run all. Ya, run all. Nah, sudah berhasil. Ini sudah parsial kredit model yang kedua ini. Ini model parsial kredit model. Ini pH 0. Terus nanti dilihat lagi misalnya pH 2. Dan seterusnya. Nah, tentu saja berbeda nanti ini hasilnya. Antara parsial sama menggunakan kredit itu pasti berbeda. Karena beda asumsi. Ya, gitu. Kalau Anda mau pakai nominal ya tinggal mengganti nominal gitu. Ya, gitu. Pak, maaf mau tanya. Ya. Mungkin saya terlewat untuk perbedaan antara kredit parsial dengan nominal itu bagaimana ya? Kalau kredit itu asumsinya bahwa setiap kemampuan antar level itu harus berjenjang. Maksudnya berjenjang itu bahwa level 2 level 1 itu lebih mudah dari level 2, level 2 lebih mudah dari level 3, level 3 lebih mudah dari level 4. Jadi urut. Ya, urut. Harus urut tingkat kesulitannya. Tetapi kalau parsial kredit model itu tidak harus urut. Misalnya mengerjakan mengerjakan suatu soal untuk mencapai level 2 itu tidak harus lebih mudah dari level 3. Bisa saja level 2 lebih sulit dibanding ketika mengerjakan level 3. Contohnya kalau soal fisika. Soal fisika itu kan level 1 misalnya bisa membaca soal. Bisa membaca soal itu mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Itu membaca soal toh? Itu dikasih skor 1. Jadi nulis diketahui apa-apa, ditanyakan apa-apa. Nah, itu sudah level 1. Level 2 itu menemukan konsep yang untuk menyelesaikan. Menemukan konsep yang untuk menyelesaikan. Nah, kalau tidak bisa menemukan konsep otomatis nanti level 3, level 4 kan nggak terlampaui itu. Tetapi ketika dia bisa menuliskan konsep, nah, menemukan konsep itu yang sulit. Ya. Tetapi ketika sudah ada konsepnya, tinggal memasukkan angka kan lebih mudah tuh. Level 3 itu memasukkan angka dalam rumus. Tetapi level 2 menemukan rumus. Menemukan rumus lebih sulit daripada memasukkan angka. Nah, itu soal-soal fisika umumnya menggunakan parsial kredit model. Tetapi kalau misalnya itu responnya setuju, tidak setuju, kurang setuju, itu kira-kira kan harus urut toh? Ya. Nah, itu pakai kredit. Gitu. Jadi misalnya Anda pakai skala semantik, ya pakai kredit. Anda pakai skala Goodman, ya pakai kredit. Gitu. Pakai Likert, pakai kredit. Gitu. Nah, tetapi kalau soal esai, halo? Iya Pak, terima kasih. Oke. Kalau yang nominal bagaimana Pak? Nominal ya hampir sama lah ya. Nominal itu pendekatannya kan ada pendekatan tadi, ada pendekatan likelihood, ada pendekatan menggunakan apa namanya ML itu ya. Jadi hanya pendekatan, ada Bayesian, ada likelihood. Anda baca di buku, di item respon teori nanti ya, di item respon teori itu pendekatannya kan sudah jelas. Di materi kemarin, di materi PPT kemarin. Iya Kemarin Pak. sudah belajar PPT-nya toh?
Nah, ini kan prakteknya gitu ya, praktisnya. Oke, ya paling tidak Anda menguasai kredit sama parsial gitu aja ya. Nanti yang lain mungkin nggak begitu. Nanti kan ada macam-macam model Mbak. Ini misalnya saya contohkan sebentar. Karena materi satu semester itu nanti ya. Jadi saya nggak bisa secara utuh memberikannya. Misalnya, bentar, mana? Oke, misalnya saya mau membuat jumlah eksamine, number of examine. Berapa jumlah respondennya misalnya? 3.000. Ada 3.000 responden. Terus kita buat normal. Kalau normal itu minnya dari berapa sampai berapa? Minnya 0 ya. Minnya 0, SD-nya 1. Terus kita generate. Oke. Number of item, jumlah butir berapa? Biasanya 20 aja ya. 20 aja, Pak. Iya. Ya, 20 saja. Kategorinya berapa maunya? 1, 2, 3, 4? 4, ya. Ya, misalnya. 1, 2, 3, 4. Tapi nanti dimulai dari 0 ya. Model. Nah, ini model ini. Kredit ras model. Tadi G kredit tadi ya. Kredit. Parsial kredit model PCM. Ras model. GPCM. Nah, ini yang normal tadi. Nominal, sorry. Ini nominal. NNR. Sekarang kita buat ke PCM. Ini kan ada GRM, ada PCM, ada ras model, ada GPCM, kredit parsial kredit model. Jadi parsial model dikembangkan lagi menjadi kredit, terus baru nominal. Kita pilih yang PCM. Karena PCM maka hanya parameter B yang muncul. Nah, misalnya kita buat uniform. Misalnya tingkat kesulitannya dari min 2 sampai 2. Skalanya kita buat 1,7, kita generate. Kita ingin ngetik ini, outputnya akan kita beri nama apa ini? Tadi di bangkitan data dikotomus. Misalnya bangkit data. Nah, misalnya bangkit data. BGR ya. Kita simpan di bangkit data dikotomus. Oke. Save. Oke. Generate-nya nggak usah banyak-banyak. Misalnya satu replikasi saja. Tidak by file. Kita generate. Oke. Nah, kita sudah punya data sekarang. Tadi yang saya buat tadi. Tadi saya simpan di dokumen ya. Dokumen, terus bangkit data, tadi mana? Saya masukkan di file namanya bangkit data. Nah ini, saya masukkan di sini. Tadi apa namanya? Bangkit data ya. Bangkit data, ya. Nah ini BGR. Nah, ini tadi yang saya ketik tadi. Tadi berapa ribu? 3.000. 3.000 ya. Nah, 3.000 orang ya. Jadi bikin data mudah toh? Kalau ada aplikasinya, Pak. Iya. Ya. Oke. Ternyata mudah ya bikin data. Terus kita lihat tadi item bentuknya. Item grade-nya. Nah ini. Ini item grade. Ini butir nomor berapa? 1 ya. Butir nomor 1, butir nomor 2. Mana 2? Ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4. Nah ini PCM.
Tadi apa syarat PCM tadi? Level 1, 2, 3, 4 tidak harus berurutan ya. Betul? Level 1, 2, 3, 4 tidak harus berurutan. Kebetulan ini nomor yang kita pilih ini urut ya. Level 1, level 2, level 3, level 4 ini urut. Kita cari yang enggak urut, ada enggak? Level 1, 2, 3, 4 urut. Ya. Kalau ini, nah, ini masih urut ya, kebetulan. Ini lebih mudah toh? Sulit, lebih sulit, sangat sulit. Mau mencari yang apa merahnya di nomor 2 gitu, saya nggak ketemu ternyata. Ya, kebetulan ini hasil bangkitannya urut. Nah, gitu. Itu kalau respon function. Kalau Anda mau lihat ini yang fungsi informasinya yang biru. Gitu. Fungsi informasinya yang biru ini. Kalau level test, ini kan tadi level item, nah ini level test. Nah, ini bentuk fungsi informasi untuk seluruh tes. Gitu. Ya, ya kira-kira itu. Jadi bedanya tadi, bedanya antara kredit sama apa? Kredit sama PCM tadi ini urutannya, ya, urutannya. Jadi merah ini boleh saja lebih mudah daripada yang hijau. Jadi merah ini dipakai hijau, yang hijau dipakai merah boleh. Itu kalau PCM. Tapi kalau di butir itu untuk kesulitannya. Ya. Oke. Nanti dicoba yang latihan 2 nanti di run. Nah, sekarang saya tunjukkan tadi yang latihan kedua tadi bedanya 2 PL sama 1 PL. Nah, sekarang yang 2 PL, tadi kan 1 PL ya. 1 PL itu ditandai dengan adanya T-slope. P1 PL terus 1 PL, 2 PL terus 3 PL. Oke, kita jejerkan. Satu, 2 di tengah, oke, 3 di sini. Belum kelihatan, Pak. Gimana? Belum terlihat.
Belum terlihat. Ya, Belum kelihatan. belum. Baru tak tata ini, memang baru ditata. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oke, sudah. sekarang tadi 1 PL. Yang 1 PL tadi itu ada C-slope. Ya, Di bawah ini ada C-slope ya. ya betul, Pak. Nah, oke, itu ada tanda C-slope. Sekarang yang 2 PL. C-slope-nya saya hapus. Nah, di sini sudah nggak ada C-slope ya. Iya, Kredit, logistik, skill. Nah, itu skill. Nah, C-slope-nya hilang ya. iya nggak ada, Pak. Nah, nggak ada. Sekarang yang 3 PL. Yang 3 PL C-slope-nya saya hilangkan, tetapi saya menambahkan ini. Di original itu ditambahi ini. Di sini ya. Di poin ini ditambahi ini. Itu bedanya. Jadi kalau kita nanti ngeran pakai 3 PL, maka bagian guessing akan ada angka-angka. Ya, angka-angka yang bernilai tertentu. Ya. Nanti dicoba di run ya. Sehingga nanti outputnya Anda bandingkan. Kalau yang atas sama, tulisannya sama. Cuman bedanya tadi ini ditambahi guessing, yang di sini tanpa, terus yang ini ada C-slope. Nah sekarang kapan kita menulis, apakah kita pakai 1 PL, 2 PL, 3 PL itu langsung saja atau tidak? Tentu saja Anda harus mengeran semuanya, kemudian nanti baru dibandingkan. Lebih cocok yang mana? Nah, kecocokannya dilihat dari di pH 2 itu ada namanya output Chi kuadrat. Di pH 2 ada output namanya Chi kuadrat. pH 2 ini tadi. Ya, output Chi ini ya. Ini Chi kuadrat. Nah, yang paling cocok ini nilai Chi kuadrat itu yang paling cocok ditandai dengan banyaknya jumlah yang probabilitasnya 00 ini paling banyak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0,1 kita hitung aja ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu ada 13. Terus nanti yang pakai PL2 ada berapa? Nah, yang jumlahnya 00 ini banyak, itulah yang cocok dengan butir kita. Berarti kita pilih model 1 PL, mungkin 2 PL, atau 3 PL. Semakin banyak PL-nya, berarti butir kita sebenarnya semakin tidak baik. Ya. Jadi kalau 1 PL, 2 PL, 3 PL kok ternyata cocok ke 3 PL, artinya butir kita belum baik. Karena butir kita masih memberikan kesempatan orang untuk ngawur menjawabnya. Butir yang baik itu sesuai dengan 1 PL. 1 PL. Itu. Oke, kira-kira begitu. Ini di perjalanan nanya ya Pak. Halo, kecil sekali Pak. Ya, halo. Nanti kalau pas nyoba-nyoba bingung di perjalanan nanya Bapak nggak apa-apa nggih? Halo, halo Mbak Sriwahini, kurang jelas. Nanti kalau misalnya udah nyoba-nyoba ternyata bingung nanya Bapak nggak apa-apa nggih Pak? Ya, ya. Oke. Yang penting dicoba dulu, didiskusikan. Ini Mas Muhammad Fajar ini siap membantu ini. Siap kalau bisa, Pak. Ya kan, diskusi dulu, didiskusikan dulu. Kalau nanti ketemu ya sudah dari teman bisa memberi jawab
lebih baik ya. Pak Nyun tanya. Untuk yang tadi dimaksudkan itu sepertinya belum pernah di-share di grup kelas PEPA, Pak. Mungkin itu di kelas B. Oh gitu ya. Oh, ya. Sebentar, tak carikan. Oke, wes dikirim. Putih. Oke. Sudah saya WA. Belum masuk, Pak. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Cukup. Baik Pak, tapi belum masuk Pak tadi ya? Apa? Belum terkirim? Belum terkirim, Pak. Belum masuk. belum, mungkin masih loading atau. Ini masih muter-muter ya. Di sini filenya masih muter-muter. Ya, kita tunggu nanti tinggal mendownload aja. Ya, estimasi parameter puter. Kasih lamasi dan teman-teman. Berikut saya lampirkan materi di slide ini tentang estimasi. Zoom meetingnya tak kirim message. Oke. Semua berkas untuk kemajuan tahun ini sudah saya upload, sedang proses review. Untuk buku bisa kita usulkan karena janjinya tahun ketiga. Untuk buku bisa kita susulkan karena tahun ketiga. Buku
itu mau saya kejar Desember ini. Kalau ada file tesis masuk terkait Bilpalet, tolong di email dengan baik. Ada DE sama kayak Irfan, dadan kalau lapor. Oke, mungkin kuliah kita tutup sampai sini dulu ya. Oke, Pak. Ya, Baik, Pak. Ya, nanti kalau ada kesulitan didiskusikan dulu, kalau tidak bisa baru kita pecahkan bersama. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, Baik, itu, Pak. oke. Terima kasih. Bapak minggu depan berarti ini kuliah terakhir ya, Pak? Kalau di akademik pastinya sudah terakhir ya, ini sudah terakhir. Tetapi mungkin kalau dalam kondisi tertentu nanti kita bisa komunikasi setelah ujian. Tapi hari ini terakhir, terus tagihannya, ya tagihan tugas saya apa ya kemarin? Saya belum ngasih tugas ya. Ya, belum, Pak. Oke, nanti saya pikirkan, nanti saya share di grup. Baik, Ya, baik. saya share di grup. Untuk pengganti ujian karena saya juga harus memberi skor kan dari tagihan untuk saya. Iya, Pak. Oke, nanti saya pikirkan apa tugasnya. Tapi kalau soal jelas tidak mungkin karena nanti kalau soal ya satu soal dipecahkan bersama, nanti jawabannya sama, saya malah jadi sulit untuk membuat koreksian nilai gitu ya. Gitu. Ya, Pak. Kalau online kan bisa tukar-tukaran jawaban ya. Gitu. Jadi mungkin dalam bentuk kinerja yang akan kami peroleh. Oke, terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Jelas.